Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di konten Selamat datang di Misteri Malam Kliwon episode ketiga. Dan kita sudah menjalani MMK selama 3 episode ya. 3 episode ini. Episode pertama kita membahas tentang mistisnya perhotelan yang ada di Yogyakarta. Kita mendatangkan seorang yang pelaku dulu sempat kerja di hotel yang ada di Yogyakarta dan mengalami beberapa hal mistis di sana. Dan untuk yang episode kedua kita membicarakan tentang seseorang yang berinteraksi dengan kuntilanak merah. Nah, untuk yang belum nonton episode pertama dan episode kedua, teman-teman bisa langsung lihat saja di YouTube podcast Lari Surup yang mana nanti akan ada di sini. Yang biar editornya pusing di sini, di sini. Nanti tonton aja di YouTube. Teman-teman bisa lihat di episode pertama dan di episode kedua. Dan pada episode ketiga MMK pada malam hari ini kita akan membahas tentang seseorang yang mencoba untuk mempelajari dunia mistis, dunia supranatural, yang mana awalnya tertarik dengan dunia supranatural dan akhirnya sekarang mencoba untuk belajar mengasah kemampuan untuk lebih peka, untuk lebih bisa merespon hal-hal dalam tanda kutip gaib. Nah, siapa sih yang akan ngobrol pada malam hari ini dengan saya? Tidak lain dan tidak bukan adalah member dari podcast Lari Surup, Tidak Tidur. Silakan. Ini nggak disuruh minum ini. Gak apa-apa, minumku di situ. Ya. Selamat malam. Malam. Tidak tidur, Mas Tidar. Ya. Nah, ini malam hari ini agak sedikit beda nih. Ya, karena kita nggak dapat bintang tamu ya. Soalnya pada malam hari ini kita sedikit beda. Justru yang biasanya kan kalau episode 1, episode 2 dirimu yang menginterview orang. Nah, pada episode 3 saya yang interview dirimu, interview jenengan. Kenapa? Karena yang pertama memang tidak dapat bintang tamu. Dan yang kedua, aku pengen tahu nih, katanya kamu belajar beberapa hal yang itu mengasah hal-hal gaib. Betul. Nah, nanti mungkin bisa diceritain dulu lah. Apa namanya, ceritanya bagaimana, arahnya gimana, nanti mungkin bisa diceritain. Yeah. Namun sebelum itu, aku pengen menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa di sini yang belum tahu nih, apa sih itu MMK, apa sih itu podcast Lari Surup. Betul. Kalau MMK sih mungkin udah beberapa, saya tadi sudah reminding, udah kasih tahu lah ya. Nah, kalau untuk podcast Lari Surup sendiri, nah ini sebenarnya podcast apa sih? Ini sebenarnya podcast horor, bukan podcast ya, tapi lebih ke konten horor. Dan karena tujuanku itu adalah bisa penelusuran, bisa mediumisasi, cuma karena keterbatasan ilmu dan tim, jadi memang sementara kita mencoba untuk mencerita-cerita horor, yang dimana nanti cerita horor itu kan akan diceritakan sama Papayo dari tim Lari Surup. Jadi untuk saat ini karena saya juga sambil belajar, kan nggak mungkin instan ya. Itu dulu yang berjalan, cerita-cerita horor dulu berjalan. Nanti saya nggak tahu menargetkan sampai kapan, cuma terkadang kalau menargetkan itu jadi terburu-buru ya. Jadi take it slow, tapi itu bisa berjalan gitu loh. Oke. Berarti tetap nanti arahnya akan ke arah penelusuran. Betul. Oke. Kenapa tertarik sama dunia mistis? Yang pertama, Dan yang tahu itu kan dirimu bergerak di bidang public speaker atau juga di stand up comedy. iya. Nah, tiba-tiba di dunia mistis gitu loh. Iya, yang pertama sebenarnya pengen iseng aja karena ya anakku bisa melihat, istriku bisa melihat hal-hal gaib. Nah, kenapa aku nggak bisa gitu kan? Padahal dulu waktu SMA pun aku pernah belajar hal-hal yang seperti itu. Cuma kok kurang diasah dan lain segala macam. Berarti kamu sudah mulai belajar itu dari dulu sebenarnya? Dari SMA. Nah, itu apa? Yang kamu pelajari pas SMA dulu ngapain? Waktu itu aku pengen ketemu sama siapa sosok pendamping. Oh, itu Kodam. Apa? Kodam. Kodam. Yang datang Kodim. Iya, aduh. Aduh, tentara datang dong ya.
Ya, ini lebih komedi sepertinya malam hari ini ya. Oke, lanjut. Nah itu jadi pengen tahu siapa nih, karena waktu aku kecil itu ada orang pinter yang bilang ini kamu tuh dijaga sama sosok pendamping. Cuma nanti kalau kamu besar kamu bisa mengasahnya. Nah itu kan aku penasaran gitu kan. Akhirnya SMA nyoba itu berjalan cuma 1-2 bulan karena belajar dengan orang yang menurutku kurang tepat. Jadi ada narasi-narasi yang sangat kayak menyeramkan lah kayak gitu loh. Oh, itu narasi menyeramkan tuh gimana Masnya? Kayak misalkan tolong siapin ayam cemani gitu. Terus juga ada yang siapin ayam cemana ya. Oh ya. Lanjut. Terus akhirnya kan udahlah berhenti aja gitu loh, maksudnya kok narasinya seperti itu gitu kan, sampai akhirnya yaudahlah nggak diasah lagi kan. Nah dia kan nikah punya anak, terus istriku bisa lihat, anakku bisa lihat. Pengen sebenarnya bikin konten horor sampai aku tuh ngece anakku gitu, yang bisa lihat setan gitu. Terus anakku jawab, nggak bisa lihat setan kayak gitu. Berarti di keluarga Anda termasuk orang yang minoritas. Iya minoritas gitu. Nah ketemulah pas lambat laun kayaknya asik juga kalau misalkan punya konten horor, karena apalagi di Magelang jarang ada pun nggak banyak ya kan. Nah tapi konsepku adalah penelusuran mediumisasi lah, intinya seperti itu. Ketemulah sama Papayo. Papayo adalah tipe bapak-bapak yang ya ayo gitu. Waduh, bapak ayo. Ya, bapak-bapak ayo. Jadi kebetulan karena kita waktu itu sharing cerita horor, udah yuk kita eksekusi aja kontennya. Ya sambil jalan, sambil setidaknya kita goalsnya itu nanti juga akan tercapai. Tapi yang penting eksekusi dulu kan gitu. Ya sudah. Terus aku bilang Papayo, ya udah kalau misalnya itu aku tak sinause, karena kalau misalkan kita ngajak teman yang sudah sudah punya kemampuan, dia bisa seperti itu, cuma untuk babat alas kan belum tentu mau ya kan. Nah, daripada kayak gitu nyarinya susah, mending aku tak sing sinau wae gitu. Oke, berarti memang triggernya itu bersambungan ya. Jadi istilahnya variabel 1, variabel kedua nyambung semua. Itu yang membuat pengen belajar sekarang. Betul, ditambah variabel Y, Papayo. Saiki ayo. Oke. Nah, berarti kalau misalkan tadi kita balik ke minoritasan tadi ya, istilahnya kamu hidup di keluarga yang istrimu bisa melihat. Istrimu sensitif lah dengan hal itu ya. Nurun ke anakmu. Anakmu ada 2. Ada 2. Yang pertama kan memang ya. Bisa lihat. Yang kedua kayaknya. Yang kedua gimana? Belum sih, cuma dia waktu kemarin kalau nggak salah kita kan main ke sekolahannya istriku. Dia tuh posisi malam dia tuh dada sama ayunan sama prosotan. Oh. Dada ayunan, dada prosotan. Dia bilang dada ayunan. Dada ayunan. Oh. Iya kan kita mungkin di pikiran anakmu ayunan itu adalah makhluk hidup. Ya, mungkin. Atau ada yang naikin makhluk hidup di situ gitu kan. Kita nggak tahu. Jadi itu ya udah kita pulang aja gitu loh. Tapi dulu kalau misalnya anakmu yang pertama itu mulai kelihatan, oh ini anak bisa nih. Itu umur berapa? Umur setahunan. Anakmu yang kedua sekarang umur berapa? Anak yang kedua umur 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah, yang anak yang pertama, pertama kali, oh ini anak kayaknya bisa nih. Itu pada momen apa? Yang pertama itu malah dia waktu umur berapa bulan gitu, bayi kan. Cuma dia belum bisa ngeliat, cuma bisa ngerasain. Di rumah rewel gitu kan. Ternyata pas dibawa ke ruang TV, karena ruang TV ku menghadap ruang tamu, jadi di ruang tamu itu ternyata ada sosok WW gitu loh. Istriku yang lihat, karena aku nggak bisa lihat kan. Dia bilang itu pantesan rewel. Akhirnya dibacain doa, pergi gitu kan. Nah, terus menjalan umur 1 tahun itu nenekku yang di Jakarta lagi kritis tuh, ya kan. Nah malamnya dia bilang, papi aku lihat Uyut pakai baju putih. Itu umur berapa tadi, sorry? Umur 1 tahun. Umur 1 tahun. Udah bisa ngomong pak, umur 1 tahun. Iya, 11 bulan loh. Aku lihat Uyut gitu kan. Nah aku langsung telepon ibuku yang lagi di sana kan. Ini kok Sanum bisa ngomong kayak gini, apa mungkin pamitan ya gitu. Ya udah, ya kalau emang pamitan ya udah gitu kan. Nah, gak lama kemudian sekitar 2 atau 3 hari nggak ada. Oh, berarti memang
momen-momen yang istilahnya kayaknya ini punya kemampuan nih. Gitu. Berarti Terus- memang sebenarnya keluargamu itu keluarga yang cukup dekat dengan hal supranatural ya. Iya, karena mungkin turunan dari orang tuanya, ya dari leluhurnya istriku mungkin ya. Karena memang ada garisnya Pak itu Pak. Ada, karena omnya dia sama bulenya dia itu punya bakat keturunan dari buyutnya, cuma berbeda jalurnya. Ada yang jalur lewat pijet. Pijet. Aduh. Jadi dipijit bisa jadi sakti gitu. Bukan, maksudnya dia Gimana? pijet tapi kayak pijet-pijet tradisional gimana sih kalau misalnya merasakan ini nih nggak beres nih, ini nggak beres nih gitu loh. Gitu. Jadi pengobatan tapi lewat pijet. Iya, udah lewat pijet. Dan yang satu lagi omnya memang bisa kayak gitu loh, memang. Tapi emang kayaknya kalau misalnya orang-orang dahulu memang mayoritas punya hal-hal seperti itu nggak sih Pak? Kebanyakan iya, karena mungkin orang-orang zaman dulu kan banyak yang semedi, terus apalagi tirakat segala macam ya, mungkin karena zaman dulu masih apa sih namanya, percaya pada agama leluhur ya, masih sebelum masuknya Islam ke sini, adat dan kebudayaan dia kan menyembah yang leluhur gitu loh. Ya. Itu si Fahri Pak. Itu adikku itu dulu umur 3 tahun kalau nggak salah, umur 3 tahunan itu tuh udah diincer mau diikutin sama bawaannya mbahku. Jadi dulu mbahku dari ibu itu pas mau meninggal itu tuh memang agak susah. Oke, Jadi, punya pegangan dia. Karena punya pegangan. Nah, pada saat memang istilahnya kok seperti ada yang gondelin nih. Nah, kemudian ada temannya bapak bilang, ini memang perlu dipindah. Nah, tapi masalahnya si pegangannya ini senengnya sama anakmu. Oke, antara dirimu sama Fahri. Enggak, bukan aku nggak punya kepercayaan soal hal itu soalnya oke. Pak. Senengnya ke Fahri. Nah, cuman dan kalau dirimu tahu yang namanya dodo besi kuning nggak? Nggak tahu aku. Jadi dodo besi kuning itu ilmu yang misalkan yang itu dipegang untuk orang-orang biyen. Jadi istilahnya itu mayoritas untuk para pejuang. Oke, mungkin yang kayak anti bacok misalnya gitu-gitu ya. Mbah itu dulu pejuang, Pak. Jadi itu bilangnya kalau misalnya ada orang yang mau mencelakai Mbahku, itu pasti justru malah orangnya akan celaka. Dan misalkan Mbahku marah, cuman sekedar kayak ngelus kayak ngantem. Oh gitu. Nah, yang pengen turun ke si Fahri itu yang dodo besi kuning itu. Oh, berarti kayak Sidul ya? Apa tuh? Diberi sekali. Aduh. Maaf. Ayo dong, dan lirik dong. Nah, itu akhirnya dibilang sama Pak Ade, bilang sama bapaknya Mas Aat. Oke. Nah, yang ngehandle akhirnya bapaknya Mas Aat itu bilang, ini jangan diturunin ke Fahri, soalnya isih cilik. Oh iya. Samare nek piye-piye malah memakan korban. Oh iya. Dan dia belum bisa ngontrol kan. Nah, makanya akhirnya diturunin ke bapaknya Mas Aat itu tadi. Oh. Tuh, terus mungkin ada maksud terselubung juga kali ya. nah, Bapaknya Mas Aat. pengen menguasai ilmu ya. Nah, tadi balik lagi ke belajar itu, Pak. Jadi memang kamu udah tertarik belajar dari dulu. Iya, dari zaman SMA itu udah tertarik dengan hal seperti itu. Cuma ya itu tadi karena mungkin dapat guru yang kurang tepat, jadi ngerasanya udahlah berhenti aja gitu kan. Karena bapakku tuh dulu juga sama, dalam artian belajar juga, dia punya istilah ada yang jaga, dan sudah ada orang yang bilang bahwa namanya ini, sosoknya seperti ini gitu loh. Udah digambarin. Sudah digambari. Bentuknya apa? Bentuknya itu kayak orang zaman dulu. Kalau bisa dibilang mukanya namanya tuh Mbah Panjul. Ini beneran, namanya Mbah Panjul. Itu paling nama panggung gitu. Iya. Nama panggung. Kalau nama asli Pinjol. Aduh. Jeblannya punjul. Iya. Jadi itu apa namanya? Bilangnya itu Mbah Panjul, dan itu masih ada silsilah dari keraton gitu loh. Cuma kalau misalkan itu tuh orangnya nggak tinggi, ya nggak pendek, jadi emang agak sedang, dan badan orang zaman dulu tuh pakai baju apa sih namanya, kayak Beskap baju itu. Hah? Beskap. Ya, kalau itu beskap, bener. Beskap, atau enggak yang bajunya ini yang kayak karung goni itu loh. Terus celananya pendek, tau nggak sih? Baju yang kayak apa, kayak
Enggak tahu aku. Kayak singlet gitu loh, bukan kayak singlet sih. Oh, tapi dari karung goni gitu. Iya iya. Oh. Zaman dulu banget kayak gitu. Tugasnya apa itu, Pak? Melindungi. Tugasnya itu ya menjaga gitu loh, menjaga dari misalkan tolak bala lah intinya gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, itu istilahnya belajar pengen bertemu dengan beliau. Iya. Tapi nggak bisa. Bapakku bisa, kalau aku yang nggak bisa. Gitu. Oh, sebenarnya malah bapakmu bisa menemui orang menemui sosok itu. Ya bisa lewat mata batinnya gitu loh. Oke. Cuma mungkin bapakku terlalu ini ya, terlalu overuse jadinya larinya ke barang-barang yang dianggap mistis. Jadi kayak misalkan ada merah delima, rantai babi. Maksudnya? Jadi gini, bapakku tuh juga dia bukan memiliki, tapi dia tertarik dengan hal-hal benda yang seperti itu, benda mistis. Dia kayak keris, ya kayak batu merah delima, terus ada apa namanya rantai babi gitu loh. Nah, efeknya adalah yang kurasain setelah gue belajar yang sekarang ini adalah kan posisi bapakku lagi sakit stroke ya. Tapi hawanya tuh marah-marah gitu. Hawanya si bapakmu. Hawanya marah-marah kayak nggak yang tenang, kayak nggak yang teduh gitu kan. Nah, setelah aku belajar yang kayak gini tuh aku ngerasa ini kayaknya ada yang nggak beres gitu loh. Cuma karena ilmuku masih cetek, jadi aku nggak tahu ini apa gitu loh. Makanya kalian mau cari tahu. Jadi yang dirasa itu seolah-olah seperti apa? Maksudnya kayak auranya itu nggak enak gitu. Iya, auranya nggak enak. Jadi aku kalau misalkan ke rumah bapak ibuku tuh kayaknya nggak nyaman. Tapi gitu. Itu kamu merasakan itu setelah kamu mempelajari hal ini atau memang dari dulu seperti itu? Setelah mempelajari hal ini. Setelah mempelajari. Oke. Dan memang itu bertahan sampai sekarang. Rasa-rasa itu. Bertahan. Jadi memang istilahnya apa yang kamu pelajari itu cukup berefek ya. Cukup lumayan. Oke. Nah, kita bicara untuk sekarang nih. Kalau sekarang kamu mulai belajar lagi itu mulai kapan? Dari bulan Oktober ya. November apa yuk? Oktober ya? Oktober. Mulai itu Oktober. Iya, jadi dan intens. Lumayan intens. Jadi aku minta tolong Pak Payo punya nggak teman yang bisa seperti itu gitu loh. Terus bilang ada. Akhirnya belajarlah ke sana, dikasih bacaan seperti ini, diamalkan selama 7 hari. Ya, selama 7 hari 7 malam lah intinya gitu. Itu nonstop. Ya, dari jam 11:04 sampai selesainya. Maksudnya nggak bolong-bolong gitu, emang harus rutin setiap hari gitu. Oke, itu kalau boleh tahu ritualnya apa aja? Ritualnya nggak banyak, cuma baca itu aja tapi sebanyak 33 kali. Ya kayak anu lah ya, kayak apa wirid, namanya? Wirid lah ya. Dan itu di hari pertama itu ngerasa ya itu semuanya kayak muter, Pak. Jadi kayak kita masuk ke dalam ada migrain paling kamu tuh. Enggak, vertigo dong. Nggak, jadi dalam kita kan mata tertutup ya. Jadi kayak mata tertutup jadi kayak apa sih namanya? Kayak ada suatu pusaran gitu loh di dalam itu. Nah, karena aku belajar sama istriku juga, dia merasakan juga hal yang sama. Jadi kalau aku tanya ke gurunya itu, terus dia bilang ini berarti memasuki di gelombang yang sama, sefrekuensi dulu, disamakan frekuensinya. Jadi memang agak sedikit berputar lah itunya dalam istilahnya berarti pada saat itu memang kamu dan istrimu melakukan ritual itu bersamaan. Iya, karena suatu saat gini, karena aku pengen kontennya itu tuh orang-orang terdekat. Ya. Dalam artian nanti untuk penelusuran apa segala macam nggak perlu manggil orang yang terjauh gitu loh, maksudnya yang dekat aja. Oh, oke. Jadi istilahnya mulai terasa muter itu di hari pertama. Hari pertama langsung. Oke. Nah, di hari kedua itu ngerasa bahwa memang ada biasalah sosok-sosok yang mungkin datang ya. Dan jadi gini, apa yang dirasakan bayangannya tuh sama, Pak. Jadi misalkan aku ngerasain ada bayangan orang tinggi besar di belakang, istriku juga ini merasakan. Tapi dia lengkap dengan suaranya, misalkan gitu. Aku tidak mendengar itu gitu. Itu lagi kur ya. Berry ya. Kur gitu. Jadi berarti mungkin istilahnya, tapi kalau istrimu kan tidak memulai dari nol. Iya, betul. Ya kan? Nah, sedangkan kamu mungkin mulainya dari nol. Jadi apa ya? Kayak yang didapatkan juga berbeda. Iya. Jadi istilahnya mungkin istrimu selangkah lebih di depan lah ya untuk itu. Itu hari kedua. Dan memang dari gurunya pun bilang bahwa mungkin yang progresnya lebih cepat adalah istrimu, karena istrimu ya itu tidak mulai dari nol, karena dia sudah tinggal mengasah sebenarnya. Oke. Di hari ketiga itu
apa ya? Cuma lihat bayangan-bayangan misalkan kayak kuntilanak, pocong. Tapi gitu. jelas nggak? Atau cuman samar-samar aja? Bentuknya itu kepulan asap gitu loh. Kepulan asap. Jadi kayak pocong tapi bukan itu, tapi ininya asap gitu loh Pak. Bentuknya itu. Tapi memang berbentuk sosok itu gitu. Iya, cuma mukanya nggak kelihatan. Oh. Gitu. Nah, dan ternyata setelah aku bertanya ke orang-orang yang mempelajari hal itu tuh memang fase awalnya tuh memang begitu. Jadi tidak terlihat secara jelas. Oke. Bentuk muka itu tidak secara jelas. Tapi kalau misalnya memang sudah membentuk asap atau bahkan cahaya atau api apa segala macam, itu memang fasenya seperti itu. Oke, itu memang ada fasenya tersendiri ya. Iya. Itu berarti udah mulai next level nih ya kan, dari tadi yang awalnya muter terus kemudian pusing merasakan ada sosok, terus sekarang bisa melihat. Kalau melihat dengan mata batin masih sedikit, tapi kalau mata telanjang belum. Mata batin itu gimana sih? Mata batin, jadi apa yang kita lihat itu menggunakan batin. Jadi dengan mata tertutup bisa, atau dengan misalnya nih aku ngelamun kayak gini nih. Yuk, kebayang aja ininya sosoknya. Itu memang terlihat atau jangan-jangan itu lamunanmu aja, Pak? Kalau lamunan itu enggak, Pak. Jadi tapi bukan apa sih kalau misalnya kayak astral projection. Iya. Ya, jadi itunya Rogo Sukmo. Jadi itunya ada di tempat yang lain gitu loh. Cuma aku belum sampai ke tahap yang itu. Oh. Jadi aku misalnya masih merem. Oke. Nah tadi itu berarti memang yang diminta untuk dilatih selama 7 hari tadi itu cuman wirid aja. Wirid aja, sejauh ini wirid. Karena dia bilang nanti ada tahapan puasa dan lain segala macam. Cuma aku bilang kok ising iki sih gitu. Oke. Nah dari awal dari 0 sampai kan ini sekarang sudah selesai nih, udah 7 hari udah selesai nih kemarin. Ada progres apa? Kalau progres itu di hari kelima, tar dulu. Misalnya di hari kelima nih, waktu kita wirid itu di hari kelima, itu aku merasa bahwa itu tuh terang dalam wiridku tuh terang semua. Dia istriku itu didatangi sosok leluhurnya. Jadi kayak merasa bahwa oh ini dua orang ini tuh lagi tirakat nih gitu. Dia sampai ngerasa dililit ular tangannya. Jadi dia mengalami 2 kejadian. Aku cuma mengalami malam itu tuh tenang, nggak gelap, terang semuanya itu. Nah di hari ke-6 ke-7 nggak ngerasa apa-apa karena mungkin puncaknya di hari kelima ya, karena sudah merasakan ibaratnya yang kita harapkan bertemu tuh udah datang gitu. Oke. Nah setelah itu mungkin aku ngerasa lebih sensitif aja. Cuma mendeskripsikan bahwa itu makhluk apa memang harus masih merem dulu gitu. Nggak yang mata telanjang itu belum bisa. Ya oke. Nah kan ya tadi ritualnya wirid ya. Boleh di-share nggak wiridnya apa? Kalau itu nggak boleh. Terlalu ini. Aku tidak bisa menyebutkan secara spesifik, tapi yang jelas itu bacaan Jawa. Bukan bacaan Arab. Bukan. Justru malah bacaan Jawa. Bacaan Jawa. Oh. Gitu. Panjang nggak? Lumayan. Oh. Tapi ada Arab-Arabnya juga. Oh. Itu kalau bacaan Jawa ya itu ya. Tapi kamu tahu nggak arti dari bacaan Jawa itu apa? Kalau di Indonesia kan? Aku sempat googling dan memang aku juga bertanya ke orang-orang yang paham dengan bahasa Jawa. Jadi itu artinya itu memanggil yang tak kasat mata tuh datang. Oh. Gitu. Nah, terus karena mungkin saat itu aku belajarnya terlalu terburu-buru ya, dalam artian gini. Aku ngejar waktu untuk kita bisa memulai penelusuran. Tapi ternyata menurutku itu salah. Oke. Karena untuk belajar seperti ini tuh nggak cepet, nggak instan, memang perlu proses yang panjang. Gitu. Nah, pada akhirnya aku mencoba untuk ke orang lain. Oh berarti nggak berhenti di satu dulu itu aja nih? Bukan berarti aku ini nih nggak cocok nih, bukan. Cuma aku kayak misalnya kita sekolah dalam sebuah bimbel mata pelajaran IPA, IPS apa segala macam, kita pengen belajar juga itu gitu kan. Oke. Itu alasanmu apa untuk beda guru? Apakah memang si guru yang ini tuh punya genre lain atau memang dirasa punya kemampuan lebih untuk bisa membimbing belajar atau apa? Awalnya gini, kalau yang guru yang saat ini dia
bilangnya bahwa kamu mempelajari ini dan kamu bisa menahkodai ilmu ini, dalam artian kamu mau dibawa kemana itu terserah kamu. Tapi kalau ke guru yang online ya cuma satu kali Guru online ada saya sempat online. Itu tuh kayak lebih ke yang penting kok iso tak buka mata batin nih. Nah yang online ini aku kayak apa ya, kayak nggak mantep aja gitu. Aku cuma mengiyakan apa yang dia katakan. Sebenarnya aku tidak merasakan apa-apa. Kamu nemu guru online itu dari mana? Aneh. Dari TikTok gitu. Buka jasa. Apa namanya, santet teluh gitu kan. Putar giling gitu. Oh. Ada-ada aja gitu. Oh, berarti Anda berguru bukan daerah saya tapi daerah FYP. Iya, FYP. Aduh. Ya oke, lanjut. Nah, Habis student kedua. Belajar kan. Kita negosiasi nih. Pertama, kalau dibuka mata batinnya berapa mas? 200.000 dia bilang. Oh oke. Aneh tenan. Kalau melihat kodang pendamping gimana? Oh itu tambah lagi 100.000 jadi 300. Oh ya oke. Rutin kan. Jam berapa kita bisa mulai? Nanti malam jam 11. Oke, jam 11. Pokoknya sediain air putih ya. Oke, 1 gelas dah kan. Dah, jam 11 kita mulai video call. Halo, dengan Mas siapa ini? Ya, perkenalan biasa bla 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 bla. Dah. Sekarang sudah dibawa air putihnya kan udah. Nah, coba Mas ikutin saya nantinya ya, dia bilang gitu. Dia baca apa, pokoknya Mas baca bismillah sama Al-Fatihah, dia bilang gitu. Nah, terus udah kayak gitu, sudah selesai dia tanya, tadi Mas ngerasa nggak kalau di punggungnya tuh ada yang niup? Aku orang ngerasa apa-apa gitu loh. Tapi aku bilang, ya kerasa sedikit deh. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh berarti Masnya kurang fokus. Gitu. Jadi tuh selalu apa namanya? Selalu kayak kitanya yang kurang berlatih gitu loh. Bu. Apa tuh? Oh, ada pesanan. Ada pesanan. Keput. Oke, ya lanjut Pak. Nah, sorry, distract. Apa namanya? Terus ketika itu kan sambil merem juga gitu. Aku tidak merasakan apa-apa gitu. Tapi kan aku merasa kata-katanya dia itu seperti meyakin, kayak hipnotis gimana sih Pak? Kayak meyakinkan. Yang ini masih yang di TikTok ya? Iya, masih yang di TikTok. Nah, terus apa namanya? Coba sekali lagi, coba fokus lagi, apa segala macam lagi, terus dia baca-baca. Aku tuh posisi merem, dia, aku nggak tahu apa yang dia lakukan. Ya dia begini kah, dia gimana? Tapi itu video call. Oke, terus coba airnya dituangin ke tangan, terus diusap ke muka 3 kali gitu kan. Nah, usapan pertama biasa aja, usapan kedua ada bapak mertua lewat. Loh, nak, kamu ngapain wudu? Aku izin Chan ya, yuk. Ketika ya wis lah gitu. Udah kan? Tidak merasakan apa-apa gitu loh. Terus dan lucunya lagi gini. Sekarang coba kita lihat kodam pendampingnya. Mas ngerasain kayak gimana gitu. Kalau saya, aku bingung. Jadi tuh aku kayak semi mengarang, Pak. Kalau saya rasa sih tua banget ya gitu. Tapi kamu nggak lihat sebenarnya? Nggak lihat. Oh. Nggak lihat. Terus dia bilang, iya saya juga ngerasakan itu memang tua ya. Oke. Dia bilang itu adalah mertua kamu kan? Oh iya benar. Terus apa namanya? Kalau saya lihat itu ini Mas, masih keturunan Jawa. Batinku ya memang aku orang Jawa kan. Iya betul aku mengiyakan apa yang dia mengiyakan kan dan membombong lah kan. Oh iya betul. Gini Mas, kalau yang saya tangkap itu sesepuhnya punya Mas Tidar itu ini, dia itu orang yang pada zaman dulu itu seneng jalan. Jadi kemana-mana itu pasti nyampe. Misalkan orang lain itu jalan pakai dokar apa segala macam ke tujuan yang sama, tapi dia lebih dulu nyampe gitu. Terus kalau misalkan bajunya itu lihatnya seperti apa Mas? Kayaknya nggak pakai baju aku lah gitu. Karena aku nggak punya gambaran gitu. Kayaknya dia pakai baju Mas. Kok maksa ya? Jadi dia pakai baju Mas. Oh iya tuh. Bajunya itu ya baju zaman dulu. Terus apa namanya, kalau misalkan baju kebangsaannya dia itu, kalau baju bagusnya itu baju beskap warna ungu, dia bilang itu. Baju beskap warna ungu. Baru tahu ini loh ada beskap warna ungu. Iya makanya aku bayang kayak beskap warna ungu kok. Kayak wong nikahan gitu ya. Oh. Ya terus lanjut. Nah, terus
Udah. Nah, sekarang kita tes Mas. Jadi ada teori, ada praktek. Oke. Nah, pas praktek ini ke orang yang terdekat, misalnya kayak dibaca dia punya kodam apa enggak segala macam. Ya. Aku coba ke istriku. Tapi yang aku baca adalah bukan bacaannya dari dia, tapi bacaan yang dari guruku yang sebelumnya, dari temannya Papayo. Oke. Nah, ternyata aku juga kaget. Itu tuh aku tuh dapat gambaran bahwa kodamnya yang mendampinginya itu tuh sepasang, laki perempuan. Oke. Laki perempuan. Tapi yang perempuan tuh madep sana nggak. Ini yang mana ini? Ini yang dulu kedua. Yang Guru mana? kedua. Dia tuh nyuruh aku praktek, tapi apa yang ku baca itu tuh dari bacaan guru pertama. Oh ya, oke. Ya kan? Karena aku nggak yakin sama yang guru kedua ini. Kan? Ya. Nah, yang kedua itu aku melihat sosok perempuan tapi mukanya madep sana. Dan Perempuan? sosok laki-laki madep ke sini ke mukaku. Jadi ada dua sepasang gitu kan. Mukanya itu garis wajahnya tuh tegas, tapi mata, hidung, bibir tuh nggak kelihatan. Jadi kayak Rata gitu? Iya, kayak rata gitu. Rambutnya gondrong kayak pendekar, jadi ada ikat kepalanya gitu. Oh, oke. Dan itu cuma sebentar. Terus dia bilang, coba berikan salam gitu. Assalamualaikum gitu kan. Ya, maksudnya dalam batin gitu ngucapin assalamualaikum gitu kan. Dijawab nggak Mas? Enggak. Iya. Iya dia nggak punya mulut. Gimana mau jawab? Oh, itu sebenarnya jawab Mas. Dia bilang gitu. Masih ngeyel ya? Masih ngeyel. Itu sebenarnya jawab Mas. Cuma masanya Mas tuh kurang fokus, jadi itu masih tipis. Oh ya, terus udah kan. Coba kita praktek ke benda. Jadi dia punya cincin. Cincin batu kayak batu akik gitu kan. Coba Mas Terawang, ini di dalamnya apa? Karena aku sebelumnya sudah melihat profil dia di TikTok dan ada template bahwa prosedur template yang dia jual tuh, misalnya dia jual kodam Hanoman putih. Oh, oke. Jual kodam macan kumbang. Nah, tapi cuma ada 3 hewan itu aja. Hanoman, macan kumbang, sama macan putih. Oh, iya ya kan? oke. Nah, terus pas coba diterawang cincinnya. Kalau saya lihat kok kayak ini ya, kayak hewan ya Mas, bertaring. Wah, benar Mas. Warnanya apa? Putih. Iya benar. Gitu kan. Padahal aku sudah lihat template dari TikTok. Kucing putih dong. Terus udah. Coba sekali lagi yang ini. Terus dilihatnya, ini kayaknya sama Mas, cuma warnanya yang beda. Warnanya apa? Hitam. Iya betul, itu namanya macan kumbang. Padahal pikirku ki celeng kan bertaring juga loh. Terus akhirnya coba dikalung gitu kan. Karena aku mau ngapal ke macan putih, macan girang, nanti sisinya kan Hanoman putih kayak. Coba di ini. Kalau saya lihat itu kayaknya badannya tinggi ya Mas, keker, berbulu, warna putih. Apa Mas? Macan? Bukan. Salah kayak macan. Masa bukan sih? Iya coba dilihat lagi. Kok kayak monyet ya Mas? Iya betul, itu namanya Hanoman. Iya. Tebak-tebakan anjing. Aneh. Ya walah. Ya terus udah gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada Mas, kita akhiri aja sesi ini. Oh ya. Setelah itu doang 300.000. Mau. Dan setelah itu nanti setelah ini saya akan kirimkan bacaan yang Mas Tidar lakukan setelah sholat itu. Nggak tak lakuin. Karena aku tidak percaya. Oh. Aneh. Jadi itu dulu kedua tuh. Dulu kedua fail lah ya. Aneh lah ya. Oke lanjut. Lanjut ke guru ketiga. Itu ada di daerah Jumo Temanggung. Temanggung nih. Temanggung kan biasanya tentel nih. Ya. Temanggung itu aku dikasih tahu rekomendasi dari teman kan. Nah, dia tanya maksudnya apa dan segala macam. Nah, memang beliau sosok yang supranaturalnya tinggi. Jadi apa tujuanku ke sana udah kebaca sama dia. Oh. Jenengan orangnya begini. Iya betul lah. Udah terus akhirnya dikasih lah. Dikasih bacaan. Dikasih bacaan yang aku suruh nulis sendiri. Itu bacanya juga Jawa. Maksudnya dikasih bacaan itu beliau DT. Dirimu yang nulis. Okay. Nah, karena aku bukan orang Jawa asli, jadi aku nulis sak krunguku, sak kecekelku. Oh, itu bapaknya nggak bisa nulis ya? Ya bisa, cuma kayak wes sing nulis kan. Oh, iya. Pokoknya ini dilakukan kalau pas saat sunyi gitu kan, terus keadaannya gelap, terus pokoknya dibaca berapa kali Pak? Sebanyak-banyaknya. Oh ya. Oke. Mantap nih. Mantap. Hari pertama
pertama lumayan Pak. Jadi hari pertama itu ada aku tirakat lagi sama istriku. Istriku pakai bacaan yang lama, yang yang pertama. Aku bacaan yang baru. Nah, tapi apa yang kita tangkap itu sama-sama kita melihat ada. Nah, aku awalnya ini kok kucing kok gede ya di dalam di garasi rumah, kucing. Lihat. Secara mata batin. Oke. Kucing gede tapi warna hitam. Karena aku yang kulihat adalah bagian kepala ke belakang, punggung. Oke. Nah, istriku bilang ini bukan kucing, tapi memang macan kumbang. Soalnya Oh, ini masih nyambung sama yang kedua, Pak. Enggak, Macan kumbang gitu, Pak. itu selang berapa hari tuh? Pokoknya selang 2 minggu pas 3 minggu gitu. Iya, oke. Nah, terus istriku itu bukan kucing tapi ini harimau. Macan hitam itu. Karena ketika dia tirakat pun dia juga ditampakkan wujud dari depan. Oke. Dan sosok kuntilanak dia bilang gitu. Nah, terus gini, di hari kedua, ketiga aku kok tidak merasakan efek apa-apa gitu kan. Ya udahlah aku tak leren dulu. Dalam artian lah satu aku juga banyak kerjaan, terus yang kedua kasih jeda dulu gitu kan. Nah, ternyata setelah sampai saat ini siang tadi aku googling bacaan kayak gitu tuh salah. Aku salah nulis, Pak. Tipu. Jadi aku baca di YouTube tuh, oh ini toh ininya yang bener tuh gini, yang bener tuh gini. Jadi apa yang membuat kamu penasaran sampai mencari ke Google? Jadi aku pengen mencari artinya ki apa? Kok sangat tidak berpengaruh ya? Iya, makanya kok nggak pengaruh ki opo gitu kan. Aku mencoba untuk kayak cari terjemahannya gitu kan. Jadi memang itu memanggil makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Berarti sama seperti yang pertama. Sama yang seperti yang pertama, cuma aku salah nulis. Tipu dan aku mau coba tipu. Dan kan, artinya adalah mengusir. Iya, artinya mengusir gitu. Aneh. Nah, terus aku ketemu seseorang yang bisa juga. Nah, jadi seseorang itu anaknya pun juga sering kesurupan, Pak. Anak istrinya sering kesurupan dan bisa mediumisasi. Dan akhirnya juga dia belajar untuk memawangi gitu kan. Nah, terus gak sengaja tuh aku ngobrol. Aku jelasin lah bahwa aku dapat bacaan ini dan ini. Dia bilang, oh bacaan itu memang untuk manggil. Tapi kalau misalkan yang dipanggil itu tidak memakai sesaji atau ubur rampel lah segala macam itu, dia akan marah karena percuma manggil doang tapi nggak ada ininya. Oh gitu, iya. Oh iya juga. Oh ya. Berarti makhluk gaib itu ada hal seperti itu ya, Pak? Ada. Itu aku. Udang tok disugoi. Iya kayak gitu. Wah ini sambatan toh ini. Dia rawat cemilan-cemilannya ini. Oh itu ada seperti itu. Ada. Jadi tuh misalkan kayak kasih kembang. Apa segala macam gitu. Nah terus akhirnya ini tak kasih bacaan, silakan dipelajari, dihafalkan dulu. Nah aku sudah hafal tapi aku belum menjalani. Sama Jawa juga. Tapi aku menariknya gini, ketika di guru yang dari Temanggung itu, dia bilang ini, Arab digarap, Jawa digawa. Jadi misalkan pakai Arab gak bisa ya pakai Jawa. Gitu. Makanya mungkin orang-orang yang kejawen itu dua-duanya pasti misalkan Arab digarap, Jawa digawa. Gak bisa Arab ya pakai Jawa. Berarti untuk ya itulah istilahnya dari semua dari dulu tadi sebenarnya yang mungkin yang agak zong yang kedua ya. Ya, satu sama tiga sebenarnya ya, ada satu lagi temanku sih. Yang mana gitu. nih? Yang aku mau coba untuk membuka mata batinku. Oke, dia bisa. Kalau dilihat kontennya dia bisa. Berarti dia tukang konten gitu ya? Iya. Serang konten ya. Tapi setelah aku mencoba itu, aku nggak tahu apakah bergesekan sama apa yang ku baca sama apa yang dia baca gitu. Jadi kayak ini berkat siapa atau mungkin ini lewat bacaan siapa ini bisa terwujud, bisa kelihatan gitu. Oke. Nah, ini Pak, mungkin istilahnya berhubung saya ada di dunia sulap nih Pak nih. Iya. Dunia sulap, dunia hipnotis gitu ya. Untuk hal-hal seperti itu, kadang saya ada sisi nggak percaya nih Pak. Kenapa tuh? Karena untuk istilahnya nih kayak kamu melihat sosok gitu ya. Itu bisa diterapin dengan metode hipnotis sebenarnya. Oke. Nah, dengan apa yang tadi orang terakhir tadi, yang teman Anda tadi bilang, berhubung saya kenal beliau, sepertinya itu ilmu hipnotis, Pak, bukan ilmu gaib. Bukan mata batin gitu ya. Sepertinya. Nah nanti mungkin untuk selesai event ini off cam tapi kita akan mencoba deh
aduh udah tangan lama nggak mainan hipnotis. Nah, Siapa boleh tuh. tahu nanti Ya. bisa. Ya. Gitu. Pokoknya buat teman-teman nanti yang dihipnotis sama Fahmi tolong jujur. Iya. Kalau iya. misalkan dihipnotisnya itu masuk ya bilang masuk, kalau enggak jangan mengiyakan. Iya, Gitu. Nanti saya yang malu. Iya, Iya, itu. oke. Berarti dari semua yang kamu pelajari itu Pak itu tetap ada efeknya ya? Tetap ada efeknya. Oke. Nah, mungkin kamu ada nggak yang kamu mau kasih ke orang-orang istilahnya kasih pesan lah mungkin ke orang-orang kalau buat mereka yang penasaran mempelajari hal itu ya dan juga aku pengen tahu deh sama soal hal-hal itu ada nggak? Ya yang pertama itu jangan ditantang. Makhluk halus itu tuh jangan ditantang. Jadi Boleh aja ditenteng. iya. Apa dituntung? Iya. Jadi makhluk-makhluk seperti itu jangan ditantang, tapi memang kita niatnya silaturahmi. Oh. Bilangnya kayak gitu. Oh, gitu. Jadi yang di Temanggung itu ngajarin jangan ditantang, apalagi ditenteng. Jadi memang kita jadi kita niatnya untuk silaturahmi aja gitu loh. Nah, terus yang kedua adalah memang tahapannya itu tuh memang agak lama. Memang bertahap. Jadi untuk yang terakhir aja yang mungkin akan kulakukan itu 40 hari, Pak. 40 hari. Itu Yang maksudnya ini udah proses atau belum? belum. Oh, Baru iya. mau akan. Ini yang terakhir itu 40 hari dan itu nggak boleh putus. I've been waiting all year. Nothing in the world like holiday cheer. Friends and family gather near, cozy by the fire as the snow appears. Tree lights reflecting off of your gift, and I can't wait till you see what it is. It's been a long time, I know, but here I go, headed on my